Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julkifli Kirisa dengan NIM 411423066. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pentingnya menjaga keutuhan NKRI pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam oleh dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Pengertian sistem pemerintah. Sistem pemerintah secara etimologi, pemerintah berasal dari kata dasar pemerintah, berarti melakukan pekerjaan menyeluruh. Penambahan awalan P menjadi pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan pemerintah. Kemudian penambahan akhiran an menjadi pemerintahan berarti perbuatan, cara, hal atau urusan daripada badan yang memerintah tersebut. Dalam literatur kenegaraan Islam dikenal dengan istilah imamah, khalifah, dan imarat. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Muin Saleh mengatakan pemerintahan sebagai salah satu struktur dasar sistem politik merupakan lembaga yang menyelenggarakan mekanisme politik atau roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut wali atau amir, atau dengan istilah lainnya yang dikenal dalam perpustakaan politik dan ketatanegaraan Islam. Hashmi dengan pengutip pendapat Abdul Qadir Auda mengatakan bahwa apabila telah mewajibkan agar kita berhakim pada ajaran yang telah diturunkan kepada Rasulnya dan pemerintah dengannya, maka menjadi kewajiban kaum muslimin untuk mendirikan suatu pemerintah yang akan menegakkan pemerintah Allah di tengah-tengah mereka, dan tiap pribadi beribadat dengan menjalankan hukum sesuai dengan ajaran Allah, sebagaimana mereka telah beribadah dengan puasa dan salat. Atas dasar ini, apabila mendirikan negara berdasarkan syariat Islam hukumnya wajib, maka wajib pula hukum mendirikan pemerintahan Islam. Kemudian menurut Hashmi ada 3 dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan, yaitu keadilan pemerintah, ketaatan rakyat, musyawarah antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintah dalam arti luas berarti seluruh fungsi negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja. Adapun kata Islam, bahwa biasanya kata Islam diterjemahkan dengan penyerahan diri kepada Tuhan atau bahkan kepasrahan. Secara terminologi, sebagaimana dirumuskan oleh Maulana Muhammad Ali, Islam mengandung arti 2 macam, yakni mengucap kalimat syahadat, berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Sistem pemerintahan dalam Islam menurut Hasan al-Banna sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, melaksanakan kewajiban agama Islam dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, melaksanakan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama Islam. Sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan dalam Islam sangat terkait dengan kondisi kontekstual yang dialami oleh masing-masing umat dalam rentan waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang. Umat Islam pernah mempraktikkan beberapa sistem pemerintah yang meliputi sistem pemerintahan khalifah berdasarkan syura dan khalifah monarik. Kemudian ada imamah, monarki, dan demokrasi.
tugas tujuan pemerintahan menurut Hasan al-Banna sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, kewajiban atau tugas-tugas pemerintah Islam adalah yang pertama, menjaga keamanan dan melaksanakan undang-undang. Kedua, menyelenggarakan pendidikan. Ketiga, mempersiapkan kekuatan. Keempat, memelihara kesehatan. Kelima, memelihara kepentingan umum. Keenam, mengembangkan kekayaan dan memelihara harta benda. Kemudian yang ketujuh yaitu menkokohkan akhlak. Kedelapan, menyebarkan dakwah. Adapun tujuan pendirian negara dan pemerintahan tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena itu, tujuan ini tidak mungkin dicapai hanya secara pribadi. Maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara dan pemerintahan sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tersebut. Tugas dan tujuan lembaga pemerintahan dalam pandangan Al-Ghazali adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syariat, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Lembaga pemerintahan juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam. Kemudian ada prinsip inisi politik dalam perspektif Islam, yaitu prinsip kedaulatan. Prinsip kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktikkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Kemudian prinsip dari musyawarah dan ijma berdasarkan pada surat Ali Imran ayat 1959 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kemudian ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum, seperti yang dicontohkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai membangun negara Madinah. Beliau memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dan berbagai suku dan agama. Kemudian ada prinsip musyawarah dan ijma. Musyawarah dan ijma adalah proses pengambilan keputusan dalam suatu urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintah harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Baik, sampai di situ dulu presentasi saya. Apabila ada kurang dan salah kata, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.